Ya, baik Bapak. Tentu kami harus bersinergi. Kebetulan sinergitas ini tidak nanti pada saat bagaimana eksekutif melaksanakan melaksanakan kebijakannya, tetapi sejak awal ini kami melakukan sinkronisasi, harmonisasi perjuangan-perjuangan kami. Tapi tentu karena ini diusung oleh multi partai. Warna-warna kami tampung dan kami juga melihat bahwa karena salah satu figur calon wakil bupati itu adalah figur santri yang mengakomodir harapannya nanti perjuangan-perjuangan Islam, tentu kami sudah mengharmoniskan dan mensinkronkan mulai dari penyusunan visi misi sampai nanti pada draft rencana penyusunan RPJMD apabila sudah terpilih. Sehingga 5 tahun ke depan saya yakin akan sinkron karena apa? Ya. Perencanaan visi misinya sudah dituangkan sejak kami dalam proses awal menuju pilkada ini, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para pimpinan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Tengah. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD sementara di Jepara, mudah-mudahan juga jadi seterusnya, yaitu Bapak Dr. Haji Agus Sutisna SH.MH. Apa kabar Pak Agus? Baik Bapak, Alhamdulillah selamat sore. Ini satu kehormatan, saya agak kaget dihubungi Bapak, saya kira salah sambung itu. Ternyata saya betul dihubungi oleh Bapak yang dulu selalu menjadi idola kami itu. Ya. Baik, Pak Agus Ya, Sutisna menyelesaikan baik. S1 dan S2 di Universitas Muria Kudus, kemudian Ya, S3 betul Bapak. diselesaikan di Unisula Semarang. Betul Bapak. Merupakan seorang pengusaha, juga aktif di politik, bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, pernah menjadi Ketua Ya, Komisi A DPRD Kabupaten Jepara, ya. dan saat ini menjadi Ketua DPRD walaupun sementara, mudah-mudahan juga sekaligus definitif nanti, dan sekaligus Amin, Wakil Ketua DPC PPP Bapak. Jepara. Nah, Betul Pak Agus Bapak. Sutisna mungkin bisa bercerita sedikit atau secara singkat perjalanan karirnya, baik mulai Ya. dari seorang wirausahawan sampai masuk politik dan sekarang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Baik. Baik Silakan Pak Bapak. Agus. Terima Ya. kasih Bapak. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan saya merasa terhormat untuk bisa bergabung di channelnya Bapak dan mudah-mudahan juga nanti kami bisa terus bergabung untuk bisa ikut mendapatkan informasi-informasi serta perkembangan-perkembangan di kabupaten kota lain. Baik Bapak, secara singkat kami sampaikan atau saya sampaikan bahwa saya ke Jepara tahun 1998, pada saat itu sedang booming ekspor dan saya bekerja di sebuah perusahaan ekspor internasional. Lalu pada tahun 2006, alhamdulillah saya sudah bisa mandiri untuk melakukan ekspor ke beberapa negara. Pada saat tahun 2009, kebetulan ada saudara yang mengajak untuk bergabung di P3. Tujuan saya waktu itu tidak terlalu ke politik praktis,
tetapi saya ingin lebih dekat dengan masyarakat karena saya nyaman di Kabupaten Jepara. Tentu saya ingin berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jepara. Lalu saya masuk melalui organisasi partai politik. Lalu pada tahun 2014, setelah 5 tahun, kami melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan serta keagamaan. Kami diminta untuk ikut kontestasi di Pileg tahun 2014 dan alhamdulillah lolos. Pada tahun 2014-2019, saya dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi D bidang infrastruktur tata ruang dan kami jalankan semaksimal mungkin. Tentu dari kegiatan sosial pada saat kami berwira swasta meningkatkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih signifikan baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, infrastruktur, serta bantuan-bantuan sosial. Kami lanjutkan di 2009, alhamdulillah masyarakat juga lebih percaya, bisa dilihat dari peningkatan dukungan melalui suara di Pileg tahun 2019. Dan alhamdulillah partai juga mempercayai untuk kembali menjadi ketua komisi, tetapi di komisi yang berbeda, yaitu di Komisi A, bidang pemerintahan dan keuangan. Dan 5 tahun berlalu, kami melakukan kegiatan seoptimal mungkin, walaupun di dalamnya ada masa COVID dan beberapa kendala terkait tentang kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Tentu kami juga tetap bisa melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin. Sampailah pada tahun 2024 ini, saya kembali mengikuti kontestasi di Pileg dan alhamdulillah masyarakat masih tetap percaya untuk bisa memberikan suaranya dan partai juga memberikan kesempatan untuk menjadi pimpinan sementara dan untuk definitifnya tentu masih berproses izin Bapak. Ya mudah-mudahan nanti juga pimpinan di partai kami bisa memberikan kesempatan agar bisa berkontribusi lebih dalam membantu kebijakan pemerintah daerah di pimpinan sementara, sekaligus juga mudah-mudahan nanti bisa diberikan kesempatan untuk bisa menjadi ketua definitif. Demikian, Bapak. Ya. Baik, Pak Agus Sutisna. Ya. P3 itu seperti legendaris menjadi juara terus di dalam Pileg di Jepara. Ya, Bapak. Mungkin apa yang bisa diceritakan, apa yang dilakukan di balik kontestasi itu sehingga P3 bisa menang terus. Baik, Bapak. Alhamdulillah yang saya rasakan sejak bergabung di P3 mulai tahun 2009, yang kami rasakan sehingga kami bisa terus mempertahankan dalam setiap kontestasi sebagai sebagai barometer kami melihat kesuksesan partai politik, walaupun secara nasional kami fluktuatif bahkan cenderung menurun, bahkan kami juga di 2024 ini tidak lolos parliamentary threshold di tingkat pusat. Tetapi dalam skala mikro di Kabupaten Jepara, dengan kultur yang terus kami pertahankan secara turun-temurun itu merupakan basis kami pendekatan-pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya, sehingga kami bisa mempertahankan itu menjadi basis yang alhamdulillah secara stabil mulai yang kami ikuti 2009 dan saya mengikuti kontestasi tahun 2014 sampai 2024. Selama kami bisa ngopeni, bisa merangkul, bisa merawat basis-basis kami itu, masyarakat tetap akan memberikan kepercayaan dan kuncinya tentu juga di setiap kontestasi Pileg kami harus pandai-pandai mencari calon-calon yang berregenerasi. Alhamdulillah ini mayoritas yang terpilih dari P3 itu sekarang mayoritas anggota DPD yang sangat muda.
Tentu itu menjadi harapan kami bisa menjadi tongkat estafet organisasi ini agar terus bisa eksis di Kabupaten Jepara. Demikian, Bapak. Ya, P3 selalu dikonotasikan atau bahkan Ya, merefleksikan sebagai partai Islam. ya, Nah, tentu peran ulama, peran ya, kiai sangat ya, besar. Apakah betul. itu juga terjadi di Jepara? Betul sekali, Bapak. Jadi kita merangkul itu dalam rangka juga kita eh, turut mengembangkan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan para sesepuh kami yang sebagian besar memiliki lembaga pendidikan, pondok pesantren, sehingga basis-basis itu kami pertahankan. Beliau memberikan mandat kepada kami melalui organisasi dan beliau juga yang mempertahankan basis-basis itu. Paling tidak kalau tidak memiliki lembaga pendidikan dan pondok pesantren, pengaruh beliau sebagai kiai itu yang menjadi panutan masyarakat, kegiatan-kegiatan terutama tokoh-tokoh agama, kiai-kiai itu kami support agar supaya merasa nyaman dan terfasilitasi dalam setiap kegiatan keagamaannya. Demikian, Bapak. Ya. Nah, dengan terus-menerus mempunyai pengaruh yang besar di lembaga DPRD, Partai Persatuan Pembangunan, secara prinsip atau yang paling pokok apa yang menjadi misi yang diperjuangkan? Tentu kami sebagai partai yang berasaskan Islam, walaupun kami juga melihat secara komprehensif, tidak ansih pada kegiatan-kegiatan keagamaan atau lembaga-lembaga Islam, kami secara gotong royong juga di lingkungan-lingkungan, di setiap desa memberikan warna agar aspirasi-aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik terkait kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan Ya, juga pengembangan desa. Begitu kader-kader kami secara masif di setiap dapil, di setiap kecamatan itu menyalurkan aspirasi secara amanah gitu kira-kira Bapak, masyarakat itu kami yang meyakini tidak akan kemana. Jadi selama kami bisa mempertahankan itu, selama kami bisa menampung aspirasi dan merealisasikan, kami juga melakukan regenerasi-regenerasi, juga kami mempertahankan tokoh-tokoh agar tetap bisa kami rangkul menjadi keluarga besar kami. Saya kira tinggal mempertahankan, syukur dengan kader-kader sekarang yang potensial itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Salah satu contoh di satu dapil ada peningkatan yang signifikan, semuanya milenial, perempuan. Nah, tokoh-tokoh perempuan ini akan lebih masif lagi karena menurut keyakinan kami dalam konteks politik praktis perempuan itu khususnya di Jepara ya, menjadi power yang luar biasa untuk bisa mempertahankan eksistensi partai, Bapak. ya. Nah, eh, siapapun yang akan terpilih sebagai eksekutif ya, sebagai bupati dan Ya, wakil ya, bupati, syukur-syukur juga ada unsur dari P3, ya, tetapi yang akan memimpin DPRD ya, adalah kader dari P3. ya, Ya. ya, itu, ya. Eh, apa yang kira-kira menjadi guidance atau menjadi arah kepemimpinan di DPRD ini di dalam mendampingi eksekutif bupati dan wakil bupati nanti kira-kira. Ya, baik Bapak. Tentu kami harus bersinergi. Kebetulan sinergitas ini tidak nanti pada saat bagaimana eksekutif melaksanakan melaksanakan kebijakannya, tetapi sejak awal ini kami melakukan sinkronisasi, harmonisasi perjuangan-perjuangan kami. Tapi tentu karena ini diusung oleh multi partai, warna-warna kami tampung dan kami juga melihat bahwa karena salah satu figur calon wakil bupati itu adalah figur santri yang mengakomodir harapannya nanti perjuangan-perjuangan Islam, tentu kami sudah mengharmoniskan dan mensinkronkan mulai dari penyusunan visi misi sampai nanti pada draft rencana penyusunan RPJMD apabila sudah terpilih. Sehingga 5 tahun ke depan saya yakin akan sinkron karena apa? Ya. Perencanaan visi misinya sudah dituangkan sejak kami dalam proses awal menuju pilkada ini, Bapak.
Ya. Nah, sekarang Pak Agus Sutisno sudah beberapa kali ya menjadi anggota DPR Kabupaten Iya, Jepara, Pak. pasti sudah tahu postur APBD dan Ya, sebagainya. ya, Nah, Bapak. sampai terakhir berapa APBD APBD yang bisa dicapai di Jepara dan Ya, bagaimana kiat untuk meningkatkannya? ya. Baik, Bapak. Yang terbaru yang sedang kami jalankan ini kebijakan-kebijakannya atau implementasi anggarannya, kami memiliki postur APBD dengan sektor pendapatan mencapai 2,311 triliun atau 2.311 miliar. Walaupun kami baru mampu mendapatkan atau bisa mengumpulkan pendapatan asli daerah pada angka sekitar 460 miliar. Artinya sebagian besar atau 1,8 triliun kami masih ada ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Tetapi kami sebagai daerah yang sedang berkembang dengan kapasitas fiskal kami pernah tinggi lalu sekarang kapasitas fiskal rendah, tetapi kami akan terus berupaya untuk menggali potensi-potensi yang bisa kami dapatkan terutama pada sektor pajak, retribusi yang berbasis potensi pariwisata yang menjadi andalan kami, Bapak. Ya, jadi tentu jalan keluarnya adalah dua, yaitu pertama tadi menambah dana transfernya tadi karena Betul, betul, sebagian ya, besar masih itu, dan yang ya, kedua menambah PAD-nya. betul, ya, Nah, betul. sekarang di dua bidang ini apa yang akan dilakukan kira-kira? Iya, tentu kami harus memulai apa yang menjadi potensi pajak dan apa yang bisa menjadi potensi pendapatan dari retribusi daerah. Karena kalau pendapatan transfer dari pemerintah pusat itu kami tidak memiliki keleluasaan karena Ya. itu merupakan mandatori yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dari pemerintah Oh, pusat dan sebagian besar adalah gaji pegawai. Tentu yang menjadi ya. keleluasaan kami adalah bagaimana optimalisasi pajak dan retribusi. Kami masih concern pada pengembangan bagaimana pariwisata ini bisa memberikan multiplier efek sehingga mengembangkan pariwisata kami, lalu investor datang, ada hotel, rumah makan, resto dan sebagainya. Itu kami kembangkan dan alhamdulillah dengan penataan-penataan pariwisata, tren pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi semakin berkembang. Kami juga melakukan intensifikasi terkait dengan sektor-sektor pajak, diantaranya adalah misalnya penyesuaian-penyesuaian yang ada perkembangan di beberapa kecamatan, tentu pendapatan dari bea hak atas tanah dan bangunan juga kami optimalkan. Di sektor lain juga kami industri walaupun tidak secara langsung menjadi pendapatan asli daerah, tetapi dengan menjaga kondusivitas investasi di Kabupaten Jepara yang sekarang sedang menjamur, alhamdulillah tentu ini berdampak pada pendapatan per kapita dan pengentasan pengangguran di Kabupaten Jepara. Tentu itu juga berdampak pada banyaknya kunjungan terkait tentang tentu bisnis di sektor industri. Kami bertahap dan terus melakukan upaya pembangunan-pembangunan di sektor fasilitas hotel dan sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya secara apa ya, secara otomatis Ya, ini kabupaten kota ini kan akan mendapatkan bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu yang tahun ini akan meningkat, akan ya, dibalik bagian ya, ya, terbesar ya, di kabupaten kota. Nah, itu adalah ya, sesuatu yang saya kira akan secara ya, otomatis menambah. ya, baik, Nah, ya, Bapak. ya, sekarang kalau yang diusahakan oleh pemerintah daerah, mungkin melalui badan usaha milik daerah, Ya, BUMD-BUMD. Nah, ya. mungkin Pak Agus bisa cerita tentang kondisi BUMD di Kabupaten Jepara. Ya, baik Bapak. Terkait BUMD, kami ada 4 sebetulnya BUMD yang kami miliki. Ada Perumda Aneka Usaha, yang kedua Perumda Tirta Ajung Poro, yang ketiga BPR BKK walaupun kami hanya memiliki saham 49% atau 51%, dan yang terakhir adalah Bank Jepara Arta. Tetapi
Perumda Aneka Usaha secara konsisten walaupun tidak terlalu signifikan tetapi masih memberikan dividen yang tentu sangat membantu kebutuhan untuk belanja kami. Bank BPR BKK juga secara konsisten bahkan selalu meningkat dari tahun ke tahun untuk dividennya. Hanya memang yang kurang beruntung kami ada permasalahan di Bank Jepara Arta Bapak yang saat ini sudah diambil alih oleh lembaga penjamin simpanan karena ada permasalahan internal dan ini sedang berproses proses pengambil alihan dan juga proses hukumnya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kami agar pengawasan di BUMD ini lebih optimal lagi sehingga 3 BUMD yang masih bertahan ini tetap bisa eksis dan terus bisa meningkatkan pendapatan hasil daerah melalui dividen dan profitnya, Bapak. Ya, baik Pak Agus Sutisna, terakhir ini di semua daerah, semua kabupaten kota sedang dalam proses penyelenggaraan pilkada untuk Betul. menghasilkan para kepala daerah dan wakil Ya. kepala daerah, bupati Ya. dan wakil bupati. Ya, baik. Nah, dari sudut pandangan DPRD, setidaknya dari Pak Agus Sutisna, Ya. kepala daerah yang seperti apa yang sebenarnya ideal ya, untuk memajukan daerah termasuk seperti Baik. Jepara ini. Ya, baik Bapak. Yang pertama tentu kami sangat mengharapkan siapapun nanti figur calon kepala daerah yang akan memimpin, yang paling utama adalah bagaimana mengenal secara utuh kondisi real Kabupaten Jepara dengan segala kekurang lebihannya. Artinya di dalamnya kalau mengenal kondisi real Jepara, akan mengenal juga potensi, akan mengenal juga mana yang sekiranya akan dijadikan sasaran utama untuk program pembangunannya dan mana juga yang bisa digali untuk menjadi potensi pendapatan asli daerahnya, dan yang tidak kalah penting di dalamnya tentu memahami kultur Jepara karena kondusivitas, hubungan baik, dan juga keanekaragaman yang sekarang selalu terjaga dengan baik itu juga harus dipertahankan. Selain itu tentu di era transformasi digital ini kami juga sangat mengharapkan bagaimana calon kepala daerah nanti, kebetulan ini kalau yang kami usung itu semuanya milenial, artinya kami berharap bahwa dengan kemilenialannya itu memiliki konsep inovasi pengembangan daerah yang bertransformasi dari konvensional ke digital. Artinya ini harus dikembangkan, misalnya terkait tentang pariwisata juga harus dikembangkan secara transformasi digital, sehingga daerah ini betul-betul bisa dipromosikan ke masyarakat, baik domestik ataupun internasional, yang tentu harapannya berdampak pada kemajuan dari daerah Kabupaten Jepara. Yang terakhir tentu kami sangat berharap bahwa siapapun kepala daerahnya nanti yang betul-betul paham tentang kebutuhan Jepara, misalnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jepara, tentu pertama adalah bagaimana pendidikan ini betul-betul menjadi peran yang sangat penting untuk regenerasi. Yang kedua, untuk mengembangkan daerah, pembangunan infrastruktur itu harus betul-betul tepat sasaran, artinya pada sektor-sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, tentu yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang memberikan fasilitas dari pemerintah daerah, sehingga dengan menggali potensi pendapatan, dengan memahami mana yang bisa dijadikan potensi untuk menimbulkan pendapatan itu, lalu kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan wajib pelayanan dasar. Baik, yang paling akhir, Ya, mungkin Pak Agus Sutisna ingin menyampaikan baik kepada ya, masyarakat luas, baik. warga Jepara, Ya, maupun kepada kalangan partai ya, politik untuk ya, bisa bekerja sama, ya. sehingga tugas-tugas DPRD Jepara ke depan bisa berhasil. Ya, Silakan. terima kasih.
kami tentu sangat berharap seluruh komponen masyarakat Jepara, baik itu di partai politik atau masyarakat umum, tokoh agama, akademisi, juga praktisi-praktisi, kami berharap semuanya mempunyai peran yang sangat penting. Kami hanya merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu bagaimana implementasi dari program-program pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik, tahapannya bisa kami ikuti, juga bisa kami fasilitasi. Apabila ada hal yang perlu kami perjuangkan, tentu kami merupakan wadah yang tepat untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun tentu hal itu akan menjadi maksimal apabila masyarakat juga bersama-sama. Tugas pengawasan itu bukan murni tugas dari kami, tetapi juga masyarakat secara umum bisa melakukan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Yang menjadi pemerintah daerah atau eksekutif yang akan datang juga kami sangat berharap benar-benar bisa melihat apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi potensi, dan mari kita majukan Kabupaten Jepara supaya menjadi lebih baik, perekonomiannya menjadi lebih berkembang, dan masyarakatnya sejahtera, aman, serta kondusif. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Agus Sutisna, SMH, Ketua Pak, DPRD Ye. sementara, walaupun Ye. akhirnya mudah-mudahan jadi definitif. Amin, 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 Pak. Mudah-mudahan Bapak. apa yang disampaikan ini memberi informasi, memberi tambahan wawasan tentang Amin, Kabupaten amin, amin, Jepara amin. dan Ye. menjadi informasi kepada warga Jepara khususnya Amin, amin, mengenai amin. apa yang akan dilakukan oleh lembaga legislatif Amin, di amin, amin, DPRD. amin. Sekali lagi terima kasih, selamat Ini berjuang, matur sangat, Pak, matur sukses. sangat. Ya, Sami-sami, wassalamualaikum Bapak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Agus.